Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman sekalian dan warga CBU, alhamdulillah pagi cerah yang ini menjelang siang kita diberikan kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah juga hadir di tengah kita yaitu tokoh kita di Jatinegara, Bapak Amin Agustin. Jadi beliau adalah pejabat di Dewan Kota di Jatinegara. Tadi juga di sini adalah Ketua LMK CBU Bapak Jimiran. Terima kasih. Selamat siang Bapak sekalian. Langsung aja Bapak. Hari ini kita juga butuh informasi ke depan seperti apa. Karena selama ini juga terutama teman-teman baru ini angkatan ini apa sih Dewan Kota? Selama ini kita nyetirkan mereka. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tempat kita, ketemu dengan teman sahabat kita. Jadi singkatnya mohon Pak Amin yang memberikan kejelasan apa sih Dewan Kota, kemudian khusus untuk BDB seperti apa, karena kita ini nunggu mau diapakan nih, mau dibawa kemana LMK di dulu terkait dengan keberadaan Dewan Kota di Jatinegara. Terima kasih Pak Amin, monggo dipersilakan. Yes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan, saya Amin Agustin dari Kampung Melayu. Saya kebetulan diamanahkan menjadi Dewan Kota Perwakilan Jakarta Timur dari Jatinegara. Alhamdulillah di 2019 Juli dilantik, jadi sekarang sudah masuk hampir tahun keempat. Jadi tinggal 1 tahun lagi. Dewan Kota dan LMK adalah kakak adik sebenarnya. Kita LMK dan Dewan Kota itu lahir dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terkait dengan kekhasan ibu kota DKI. Dari undang-undang itu lahirlah perda-perda yang melahirkan LMK dan Dewan Kota. Fungsinya sama. Kalau LMK mungkin ada di tingkat kelurahan, kota ada di wali kota. Sesuai dengan perda yang ada, kita ini adalah lembaga konsultatif dan koordinatif. Kalau Dewan Kota untuk wali kota, kalau LMK untuk kelurahan. Hampir sama. Dan memang sama. Kita nggak ada perbedaan, cuma beda coverage tugas saja, beda wilayah tugas saja. Jadi intinya sama, tinggal bagaimana kita bisa mengkolaborasikan. Diskusi beberapa waktu dengan Tapom Provinsi, karena LMK dan Dewan Kota itu sebenarnya kakak adik. Dewan Kota punya jangkauan ke atas, LMK punya jangkauan ke bawah. Maka yang paling baik adalah kolaborasi. Jadi isu-isu di bawah itu bisa selain disampaikan melalui kanal yang sudah tersedia, kelurahan, kecamatan, wali kota. Fungsi kita LMK Dewan Kota melihat sumbatan-sumbatan yang ada di saluran yang sudah dipakai. Yes. Kita punya saran usulan. Yes. Bisa langsung nggak Bapak atas nama LMK? Ya, sangat bisa. Karena dari awal saya juga sudah membangun komunikasi dengan teman-teman LMK. Ya. Ayo kita berkolaborasi. Artinya, saya ambil contoh di CBU. Kebetulan kita di CBU sekarang. Beberapa kolaborasi membantu warga sudah dilakukan. Misalnya ketika masa PJJ, ketika pandemi, kami juga membantu beberapa pengadaan handphone warga CBU di beberapa RW yang warga tidak mampu, yang tidak bisa mengikuti PJJ karena ketiadaan handphone. Terus juga mengadvokasi beberapa permasalahan yang ketika tidak bisa disampaikan ke eksekutif, maka kami sampaikan atau kami bersamai ke DPRD, gitu, ke fraksi yang memang mau menerima, gitu. Jadi ke fraksi dan ke komisi yang pas tentu saja. Termasuk bedah rumah itu? Bedah rumah ini kan lingkup dari tugas dari basis. Ya. Nah, bedah rumah memang sudah ada program sendiri dari basis. Kita hanya bisa memberikan informasi terkait sasaran atau warga yang memang mau dibantu ke basis. Artinya informasi yang kita berikan itu berdasarkan laporan.
sangat valid sehingga basis itu bisa mempercepat pengambilan keputusannya apakah disetujui atau tidak. Data yang yang sudah ada, yang sudah masuk kan biasanya ada catatan-catatan yang memang perlu disampaikan ke basis. Penekanan. Kalau ini memang sangat layak, kita bilang layak, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu Pak. Jadi ini kan sedikit penjelasan di kota kita, tapi minimal nasional. Ini loh Pak Amin, Dewan Kota Jatinegara. Ya, mungkin teman-teman nama ini yang beliau alami. Kami juga gini Pak, saya tambahkan beberapa kali juga kami mengadvokasi kasus-kasus yang ada di sekolah di CBU, komite sekolah. Misalnya ada tempo hari masalah regrouping yang sekolah yang jadi masalah di SDN CBU bukan? CBU 01, 02, itu 03, 04 pada problem jam belajar antara pihak sekolah dengan orang tua, akhirnya dicoba difasilitasi dan akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Termasuk anak-anak yang tidak jasa, yang ditahan, saya teman-teman perjuangan dengan kota ini. Walaupun memang belum banyak, tetapi ya memang semampunya. Ada yang belum bayaran berapa bulan, kita bantu terus uang SPP uang pangkal ya seperti itu. Betul, kemarin ada info kesulitan warga kita, kesulitan menebus ijazah banyak, tapi alhamdulillah ya walaupun belum semuanya kami bantu, tapi satu atau dua orang. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, kemudian ini kebetulan juga Ketua RCBO hadir di Pak Jumiran. Monggo Pak Jumiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat Bapak Ketua Dewan Kota Jakarta Timur, Bapak Amin Agustin, Sama-sama Pak. yang telah bersedia di acara Merserbang yang dilaksanakan pada hari ini. Dan kami sebagai LMK JPU mengharapkan bantuan dan koordinasinya dari Bapak Ketua Dewan Kota Jakarta Timur dalam rangka peningkatan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi antara LMK dan Dewan Kota. Mudah-mudahan ke depan yang di program LMK maupun Dewan Kota Jakarta Timur sukses demi khususnya warga JPU. Nah, selama ini alhamdulillah saya baru ketemu bapaknya yang kedua, saya kira saya ketiga ya. Insya Allah ke depan kita bersinergi, berkolaborasi, membangun, menciptakan kondisi JPU ke depan yang baik dalam penilaian masyarakat sebagai lembaga musyawarah maupun pembinaan melalui Dewan Kota. Kami tetap mohon bantuan dan sampaikan ke Pak Wali Kota maupun Pak PJ Gubernur. Syukur alhamdulillah, barangkali ini ada tambahan sedikit Pak Dewan. Pada waktu itu LMK DKI telah mengajukan suatu somasi masa jabatan, usulan pada Dewan. Dengar di Dewan sudah disetujui Pak. Setelah diangkat ada suatu fraksi yang mengganjal isunya dari yang tidak lolos. Nah ini harapan kami melalui Pak Dewan Kota, ayo diperjuangkan, sampaikan dengan RTHB Pak. Karena tidak masuk ke Dewan Pak. Gara-gara satu partai pengumuman hari ini kita mohon bantuan kerjasama antara kita semua dengan Pak Wali. Insya Allah ke depan kita ada penyesuaian. Kondisi Jakarta memang harus berpenyesuaian Pak. Dengan kondisi masyarakat yang semu dan sebagainya, Bapak tahu sendiri. Ya, LMK ini kan penyambung lidah Pak Sony, menampung aspirasi dari warga, sampaikan kepada Pak Lurah, sampaikan ke Pak Wali dan sebagainya. Ini harapan kami ke depan lebih baik Pak. Amin. Doa, dorongan, masukan dari Pak Dewan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungan sebagai JPU. Sukses semuanya. Amin. Sukses juga. Amin. Topik Jadi pas Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sudah ditembak sama beliau. Tadi saya mau nembak terkait dengan perbaikan Perdaya. isu kan sudah kemana-mana. Sudah kok ini mau belum? Mau tembak di sana. Dan monggo bapaknya disambut. Waktu dari Wali Kota dilanjutkan. Silakan. Monggo Bapak. Ya, terkait dengan usulan teman-teman LMK masalah revisi dari Perda
yaitu terkait dengan masa jabatan dari 3 tahun, sebenarnya memang sedang jalan. Layar saya lihat kan di di daftar Raporda yang akan dibahas itu di urutan kelima, kelima. Saya nggak tahu sekarang ada di posisi yang mana. Ya memang problem di DKI sekarang sudah ada gubernur yang lama sudah diganti, ada PJ, lalu dinamika politik di luar sana sangat banyak pengaruhnya gitu. Apalagi kita masuk ke politik. Gitu. Tapi yang jelas mungkin secara tidak resmi kita mungkin bisa diskusi-diskusi dengan beberapa anggota dewan yang memang mendukung, dan setahu saya memang ada sosok kebangkitan yang sama dari yang tadi di luar partai yang tadi Bapak sebutkan, itu memang ingin membantu LMK. Kebetulan saya ada akses di misalnya di teman-teman fraksi salah satu partai Islam yang ada di DKI. Saya mereka di komisi apa ya? Rata-rata para anggota dewan komisi itu setuju. Cuma memang kan Bapak tahu sendiri ada beberapa struktur dari anggota dewan ini. DPRD itu ketuanya dari yang tadi Bapak sebutkan. Semua usulan pembahasan Raperda itu harus kewenangan beliau. Jadi memang ini bicara political will. Kita tidak lagi bicara masalah sejauh mana aspirasi kita tuh berjalan atau tidak. Aspirasi sudah jalan, menurut saya kanalnya sudah benar. Cuma memang problem kita adalah di political will ini. Political will, dan ini kita tidak di dalam wilayah itu. Dan saya ingin menjelaskan kembali terkait dengan LMK dan Dewan Kota. Saya ingin menegaskan bahwa teman-teman sekalian, kita ini bukan oposisi dari oleh LMK, bukan oposisi kelurahan, Dewan Kota bukan oposisi dari wali kota. Mitra. Kita ini mitra. Sudah jelas dalam perda. Artinya berarti di lapangan kita harus membangun kolaborasi, sinergisitas yang baik dengan kalau LMK dengan lurah, saya dengan Pak Wali. Jadi problem-problem kewilayahan harapan kita bisa menjadi problem solver. Bagian yang memang tidak bisa ditangani oleh kelurahan atau wali kota, kita bantu mengambil peran-perannya, karena kita paham mereka pun ada batasan, ada barrier juga yang membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu, karena ya kita tahu peraturan tidak mengizinkan. Kalau kita mungkin karena kita berasal dari unsur masyarakat, kita lebih paham dengan kearifan masyarakatnya atau dengan pola-pola yang sudah terbiasa di masyarakat, kita bisa bantu. Jadi teman-teman sekalian, pesan kepada teman-teman, kita tetap berkolaborasi, kita bekerja sama dalam kebaikan, dan insya Allah moga-moga Jatinegara khususnya CBU bisa lebih maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Kita bertiga ini. Oke. Luar biasa. Satu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.